Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok J yang terdiri dari saya, Syah Fikri Ritonga, dan teman saya. Saya Yosua Riyandi Situmorang. Di sini kami membahas materi tentang menganalisis karakteristik instrumen pengukuran elektronik. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama itu pemahaman instrumentasi dan pengukuran. Nah, yang dimaksud dari instrumentasi itu adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses pengukuran besaran listrik, baik arus arah maupun bolak-balik. Adapun pengertian dari alat ukur adalah alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan atau mengetahui hasil perbandingan antara suatu besaran ukuran yang ingin diketahui dengan standar yang dipakai. Nah, ketelitian hasil ukur ditentukan dari tiga hal, yaitu yang pertama ada kondisi alat ukur, yang kedua kesalahan pada operator, yang ketiga umur alat ukur yang sudah lewat batas. Sini membahas tentang syarat-syarat alat ukur listrik. Yang pertama, alat ukur tidak boleh membebani atau mempengaruhi yang diukur atau disebut mempunyai impedansi masuk yang besar. Yang kedua, mempunyai keseksamaan yang tinggi, yaitu alat harus mempunyai ketepatan dan ketelitian yang tinggi atau mempunyai akurasi error dan presiden error yang tinggi. Selanjutnya, mempunyai kepekaan atau sensitivitas yang tinggi, yaitu batas input sinyal yang sekecil-kecilnya, sehingga mampu membedakan gejala-gejala yang kecil. Selanjutnya, mempunyai stabilitas yang tinggi sehingga menolong dalam pembacaan dan tidak terganggu karena keadaan yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, kemampuan baca atau readabilitas yang baik ini banyak tergantung dari skala dan alat penunjuknya serta piranti untuk menghindari kesalahan peralatan. Selanjutnya, kemantapan atau reliabilitas alat yang tinggi, yaitu alat yang dapat dipercaya kebenarannya untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, kesalahan pada pengukuran sistem atau systematic error atau disebut kesalahan tetap. Pertama itu ada kesalahan kalibrasi, yaitu pada waktu penerapan pertama sehingga harga skalanya tidak benar atau karena suatu hal, misalnya temperatur, kelembapan yang tidak sesuai dengan kondisi di kala penerapan. Selanjutnya ada kesalahan manusia atau human error, yaitu si pengukur dapat menyebabkan kesalahan tertentu, misalnya eh, terlalu optimisme atau pesimisme. Hal ini dapat ditanggung dengan pengukuran ulang atau pengukur yang lain. Selanjutnya ada experimental error, yaitu kesalahan yang diakibatkan karena cara pengukuran yang salah. Selanjutnya ada kesalahan teknik atau error of teknik, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh adanya bagian alat ukur yang bekerja tidak semestinya. Selanjutnya ada kesalahan statistik atau random error. Kesalahan ini disebabkan karena sesuatu hal yang tidak diketahui dari luar dan timbulnya tidak menentu karena sumbernya tidak diketahui. Maka kesalahan jenis ini tidak dapat dihilangkan dan hanya dapat diperkirakan dengan cara statik. Selanjutnya ada kesalahan karena salah atau illegitimate error. Kesalahan ini memang bersifat kesalahan dan sumbernya dapat diketahui seperti blunder. Blunder itu kesalahan yang dibuat
tidak dengan sengaja atau sebetulnya tidak perlu terjadi. Dan yang kedua ada computational error, yaitu kesalahan dalam cara menghitungnya. Yang ketiga ada chaotic error, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh adanya gangguan keadaan atau sarana dan prasarana pengukuran, misalnya gangguan listrik, petir, getaran yang keras, dan lain-lain. Cara mengatasinya yaitu mengisolir alat ukur terhadap gangguan. Macam-macam alat ukur dan penggunanya. Menurut macam arus, ada arus searah, arus bolak-balik, dan ada juga arus searah dan arus bolak-balik. Menurut tipe dan jenisnya, yang pertama ada tipe jarum penunjuk. Harga atau nilai hasil ukur yang dibaca adalah yang ditunjuk oleh jarum penunjuk harga tersebut adalah harga sesaat pada waktu meter tersebut dialiri arus listrik. Selanjutnya ada tipe recorder. Harga atau nilai hasil ukur yang dibaca adalah harga yang ditulis, dicatat pada kertas. Pencatat ini dilakukan secara otomatis dan terus-menerus selama meter tersebut dialiri arus listrik. Selanjutnya ada tipe integrator. Harga atau nilai hasil ukur yang dibaca adalah harga dari hasil penjumlahan yang dicatat pada selang waktu tertentu selama alat tersebut digunakan. Selanjutnya ada digital. Harga atau nilai hasil ukur yang dibaca adalah harga sesaat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yosua. Saya akan melanjutkan mengenai ketelitian pengukuran. A. Kondisi alat ukur, yaitu ketelitiannya harus sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk pengukuran pada pemeliharaan kubikel. B. Operator atau pengguna alat ukur tidak memahami cara yang benar, sehingga terjadi kesalahan pemakaian atau cara membaca skala salah padahal alat ukur dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, cara pengukuran. Pembacaan harga pada alat ukur secara cermat harus dilakukan dengan melihat tepat di atas jarum penunjuk. Dengan demikian, dibaca harga pada garis skala yang tertulis tepat di bawah runcing jarum. Bila tidak melihat tepat di atas penunjuk, akan terbaca harga sebelah kiri atau di sebelah kanan dari garis sebenarnya. Kesalahan ini disebut paralaks. Untuk menghindari paralaks tersebut, runcing jarum dari alat cermat dibuat berupa sayap tipis dan dipasang cermin kecil di bawah jarum skala dalam posisi baca yang benar. Maka jarum runcing dan bayangannya pada cermin harus tepat satu garis tipis. Contoh cara membaca skala pada alat ukur. Ditelusuri mulai dari garis yang ada angka sampai garis yang ada angka berikutnya. Kemudian ditelusuri tersebut adalah garis yang tidak ada angkanya dan jarum tersebut dibaca atau antara angka yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya karakteristik sistem instrumentasi elektronik. A. Transducer adalah alat untuk mengubah perubahan kuantitas mekanik atau thermal yang diukur menjadi kuantitas besaran listrik. B. Satu daya atau power supply merupakan sumber energi untuk mengoperasikan transducer. Sebagai contoh, suatu transformator diferensial yang mana merupakan suatu jenis transducer yang digunakan untuk mengukur perpindahan atau displacement. C. Rangkaian penyesuai sinyal atau sinyal conditioner atau conditioning circuit adalah rangkaian-rangkaian elektronika yang mengubah, mengompensasi, atau memanipulasi keluaran atau output dari transducer agar dapat menjadi kuantitas listrik yang lebih berguna. Selanjutnya, penguat atau amplifier. Diperlukan di dalam sistem jika tegangan keluaran dari kombinasi transducer penguat menyesuai sinyal adalah kecil. Penguat dengan faktor penguatan atau gain dari 10 kali hingga 1000 kali digunakan untuk memperbesar sinyal tersebut.
di mana penguat memiliki kecocokan dengan peralatan pengukur tegangan yang digunakan. Perekam atau recorder adalah peralatan pengukuran tegangan yang digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk yang dapat dibaca atau diinterpretasikan. Selanjutnya, pengolah data atau data prosesor digunakan untuk mengonversi sinyal keluaran dari sistem instrumentasi menjadi data yang dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh ahli teknik. Mengolah data biasanya digunakan apabila data yang harus diambil berjumlah besar. Pengontrol proses atau proses controller digunakan untuk mengawasi dan mengatur besaran mekanik dan termal dalam suatu proses manufaktur. Sinyal dari sistem instrumentasi dibandingkan dengan sinyal yang mewakili suatu nilai atau besaran referensi yang dibutuhkan dalam proses. Sistem instrumentasi elektronik digunakan di dalam 3 bidang aplikasi, yakni 1. Analisis teknik dari komponen-komponen mesin, struktur, dan kendaraan guna memastikan efisiensi dan unjuk kerja yang sesuai. 2. Memonitor atau mengawasi proses untuk menyediakan kebutuhan data yang selalu diperbaharui atau online bagi proses yang memungkinkan operator untuk melakukan pengaturan dan lebih jauh lagi mengontrol jalannya suatu proses produksi. 3. Pengawasan proses otomatis untuk menyediakan kebutuhan data yang selalu diperbaharui bagi proses. Guna selanjutnya digunakan sebagai sinyal umpan balik atau feedback signal di dalam sistem control loop tertutup untuk secara otomatis mengawasi jalannya proses. Kesimpulan, yang dimaksud dengan instrumentasi adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses pengukuran besaran listrik baik arus arah maupun bolak-balik. Adapun pengertian dari alat ukur adalah alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan atau mengetahui hasil perbandingan antara suatu besaran atau ukuran yang ingin diketahui dengan standar yang dipakai. Fungsi penting dari alat ukur, baik alat ukur listrik maupun mekanik, adalah untuk mengetahui nilai-nilai yang telah ditentukan sebagai batasan baik atau tidaknya peralatan atau jaringan yang akan dioperasikan. Karakteristik sistem instrumentasi elektronik. Suatu sistem instrumentasi elektronik yang umumnya digunakan terdiri dari 7 subsistem atau elemen, yaitu antara lain transducer, satu daya atau power supply, kemudian rangkaian penyesuai sinyal atau sinyal conditioner, conditioning circuit, kemudian penguat atau amplifier, perekam atau recorders, pengolah data atau data processor, dan pengontrol proses atau proses controller. Sekian dari kami. Baik, sekian penyajian materi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, masukan, boleh ditampilkan di kolom komentar. Terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.